Selamat Halo, sore. sore. Hai Mbak Ica. Aduh maaf ya tadi akunya nggak bisa join soalnya. Sama aku pun. Oke. Tadi aku chat Sama loh ya. di grup. Iya nih makanya lagi riwah nanya juga. Maaf, maaf. Oke, aku sapa dulu. Selamat sore semuanya, keluarga Sehat Kejora. Kembali lagi bersama saya, Stella Lesmana, founder dari Kejora Indonesia Foundation, yang juga seorang ibu dan seorang dokter gigi anak. Nah, sore ini kita mau membahas soal merencanakan tabungan kesehatan keluarga. Dan sorry nih Mbak, jadinya Mbak dulu yang masuk. Nggak Jadi nggak apa-apa. klimaks. Kita sudah ada Mbak Anissa Steviani atau Mbak Ica. Nah, Mbak Ica ini adalah seorang Certified Financial Planner yang juga seorang ibu dari Silo ya. Dan suka sharing soal parenting nih. Aku sendiri adalah pengikut Instagramnya Mbak Ica, soalnya relate banget sama postingan-postingannya Mbak, bagus-bagus banget. By the way, maaf ya, ini ada bocil yang ikut. Jadi, kita tuh hari ini mau bahas soal merencanakan tabungan kesehatan keluarga. Nah, kebetulan aku juga seorang ibu baru nih, Mbak. Anakku umur 15 bulan. Jadi sekalian mau belajar nih. Makanya berkedok jadi host ya. Nah, eh, kalau dari aku sendiri sebagai seorang dokter gigi anak, itu aku sering mendapati pasien memang belum aware tentang pentingnya pencegahan atau kontrol rutin atau check up rutin ke dokter gigi. Tapi aku merasa juga kalau misalnya ngobrol dengan dokter-dokter lain juga rata-rata gitu sih, pasien memang masih ya udah kalau ada keluhan baru ke dokter gitu, Mbak. Yang mana menurut aku sendiri setelah hampir 10 tahun jadi dokter gigi itu tuh uh, malah kosnya lebih banyak gitu kalau misalnya udah keburu sakit duluan. Makanya kan ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Selain rasa sakitnya juga lebih nggak enak, terus pengobatannya biasanya juga lebih lebih costly gitu. Nah jadi tuh pengen nanya-nanya sih sama Mbak Ica tentang gimana sih, pertamanya pertanyaannya ini sih, gimana alokasi tentang alokasi dana keluarga gitu. Kalau misalnya habis gajian gitu kan Mbak, nah tuh ada tips-tips nggak gimana? Kemarin aku juga udah baca yang soal apa pendidikan gitu. Nah sekarang kita lebih bahas ke kesehatan, tapi sekarang in general dulu, gimana sih cara mengelola keuangan keluarga gitu Mbak? Oke, silakan. Jadi sebenarnya kalau bahasnya mengelola keuangan keluarga udah pasti ya penghasilan kita harus lebih besar dulu nih daripada pengeluaran. Tapi yang biasanya Oke. orang-orang lupakan dan makanya jadi nggak ke dokter gigi, itu orang Mm-mm. lupa bahwa yang namanya pengeluaran itu nggak selalu bulanan. Ya kan, ke dokter gigi kan Oke, iya sebetulnya benar-benar. pengeluaran 6 bulanan. Terus Mm-mm. juga misalnya bayar pajak mobil itu pengeluaran tahunan. Itu tuh orang tuh nggak Betul. ngitung tuh, lupa aja gitu kayaknya. Jadi yang dipikirin Mm-mm. pengeluaran bulanan tuh cuma sekedar kayak bayar listrik, bayar sekolah anak, kayak gitu-gitu doang kan. Jadinya Hmm. ketika tiba-tiba harus ke dokter gigi itu tuh merasa sesuatu yang tiba-tiba ya kan. Masa tiba-tiba Benar. nih, ya padahal nggak tiba-tiba juga nih kalau udah dijadwalin. Mm-mm. Kayak aku misalnya ya Januari Juli selalu ke dokter gigi, ya itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah bisa direncanakan gitu. Dan sebenarnya kalau nggak ada masalah ya ke dokter gigi itu kan sebenarnya bayarnya segitu-gitu aja ya, jadi makin Iya bisa betul. lebih mudah lagi nih direncanakannya gitu. Hmm. Setiap 6 bulan akan keluar uang sekian gitu untuk aku, suamiku, dan Silo gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa di ini ya, ini Mbak Ica diacungkan jempol dulu nih. Hebat, rutin ke dokter gigi sekeluarga ya Mbak ya. Jadi memang memang ada, biasanya ada juga kenaikan harga sih Mbak, karena kan kalau dokter gigi kan memang pakai bahan gitu-gitu kan. Jadi apa namanya, kadang kan ada kenaikan harga di bahannya juga gitu. Cuma kan tetap bisa terprediksi lah ya, kurang lebih segitu gitu. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Ica sendiri tuh tipenya yang gimana sih? Kalau misalnya habis dapat gaji terus dibagi ke pos-pos atau kayak gimana tuh Mbak biasanya? Iya, jadi habis Sekilas dapat, aku gitu. kan udah nggak bergaji ya, jadi aku sudah nggak gajian, suamiku juga udah nggak kerja, jadi sekarang nih kita Mm-mm. konsepnya adalah orang-orang dengan penghasilan tidak tetap gitu. Kita ngomongin yang gajian dulu ya. Kalau gajian tuh gampang banget loh cara ngaturnya. Di tanggal-tanggal Mm-mm. tertentu kita sudah pasti akan dapat uang gitu. Misalnya dulu suamiku gajian tiap tanggal 22 gitu, aku gajian tiap tanggal 28. Udah pasti di tanggal-tanggal itu kita bisa ngeposin nih semuanya budget-budget dalam keluarga, termasuk budget yang sifatnya itu tadi tahunan, nggak semata-mata bulanan gitu. Kalau yang Hmm. bulanan kan bisa langsung gampang ya, oh listrik langsung dibayar, internet langsung dibayar,
Sekolah anak nih, saya lo sekolahnya 3 bulanan dibayarnya. Jadi aku kumpulin dulu nih di satu paket terpisah, rekening terpisah per 3 bulan gitu. Jadi tetap perhitungannya setiap bulan kita bisa menyisihkan berapa. Meskipun hal-halnya ternyata harus dibayarnya 3 bulanan kah seperti sekolah, atau 6 bulanan kah seperti ke dokter Hmm. gigi, atau tahunan kah seperti pajak-pajak, asuransi, itu kan hal-hal yang sifatnya dibayar tahunan. Jadi aku memang udah alokasi dari awal. Dan meskipun sekarang penghasilan aku tidak tetap, aku tetap mengalokasikannya bulanan. Mungkin karena udah kebiasaan juga kali ya. Jadi misalnya aku bayar asuransi tahunan kan, tapi tiap bulan aku menyisihkan nih pembayaran asuransi 1 tahun, aku bagi 12, tiap bulan aku menyisihkan berapa gitu. Jadi memang konsepnya meskipun Hmm. penghasilannya tidak tetap, kita buat tetap dulu nih pengeluaran per bulannya berapa. Baik untuk pengeluaran bulanan ataupun pengeluaran 3 bulanan karena saya sekolahnya per 3 bulan bayarnya 6 bulanan dan tahunan gitu. Jadi memang udah jelas nih pos-posnya aku bagi-bagi. Itu sih yang paling mudah. Jadi kita nggak kaget lagi. Apalagi paling lucu kalau bayar pajak ya. Aduh tiba-tiba harus bayar pajak mobil nih bulan ini gitu kayak. Tiap tahun kan kamu bayar pajak itu bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Iya sih. Nah, berarti dari kalau yang buat pengeluaran tahunan itu sebenarnya jadi ada posnya sendiri gitu ya Mbak ya? Udah dialokasikan ya yang buat tahunan tadi atau 3 bulanan gitu ya? Sebenarnya lebih mudah kalau keduanya bergaji ya. Jadi suami istri bergaji, memang Mm. sama-sama punya gaji, sama-sama punya THR. Itu dulu aku gampang banget. Jadi tiap dapat THR, itu Mm. THR-nya langsung dialokasikan sebagian untuk pengeluaran tahunan. Jadi kayak THR suamiku itu untuk lebaran, THR aku itu tuh buat Hmm. pengeluaran tahunan ya. Tadi itu bayar pajak, kurban, bayar hal-hal yang memang kita keluarinnya tahunan. Dan itu pun biasanya masih sisa sih karena aku mudik nggak jauh juga kali ya. Kalau teman-teman yang mudiknya antar pulau atau antar provinsinya tuh jauh tuh biasanya habis THR-nya. Tapi kalau aku sih enggak gitu sampai semua hal-hal yang sifatnya tahunan kita pakai uh, dari penghasilan tahunan gitu sih. Lebih simpel kalau gajian, Hmm. pengeluaran bulanan dari penghasilan bulanan, pengeluaran tahunan dari penghasilan tahunan. Tapi kalau kayak aku nih penghasilannya tidak tetap, nggak punya THR, ya kita alokasikan pengeluaran per bulannya harus tetap gitu. Karena penghasilannya boleh nggak tetap, tapi kan pengeluaran bulanan nggak bisa ya kita Pengeluarannya otak-atik tetap ya. iya. Iya, tiba-tiba kayak bayar sekolahnya nanti lagi deh, kan nggak mungkin gitu. Makanya dibikin tetap dulu nih si pengeluaran bulanannya. Oke, kita sama kok Mbak, apa tidak tetap dan tidak ber-THR. Oh Terus iya. iya sama. Kalau misalnya alokasi dana, jadi kalau untuk tabungan kesehatan, maksudku selain gigi nih secara keseluruhan ada ini nggak? Ada tips nggak? Jadi alokasinya kalau Mbak Ica sendiri gimana di keluarganya? Apakah itu masuk ke dana darurat atau gimana? Jadi sebelumnya karena di cover asuransi kantor ya, kalau gigi ya, gigi tuh di cover asuransi Mm-mm. kantor. Jadi aku nggak bikin satu tabungan sendiri. Tapi karena gigiku tuh tipe yang bermasalah ada aja kehidupannya gitu ya. Jadi setiap 6 bulan tuh pasti ya adalah yang ininya kenapa, adalah yang ininya kenapa gitu. Karena katanya air liurnya terlalu asam. Ya, kamu sebagai dokter gigi lebih paham. Oke. Pokoknya lebih sensitif gitu Bisa, bisa. giginya. Jadi Lebih gampang sering ada lubang ya? masalah. Lebih gampang lubang jadinya si plafon asuransi itu pasti nggak cukup gitulah kurang lebihnya gitu ya, jadi aku pasti harus bayar sendiri. Nah tapi kan dulu dulu tuh nggak besar gitu ya. Nah kalau sekarang kan udah nggak ada asuransi lagi, akhirnya aku di luar dana darurat, balik lagi karena dana darurat aku Hmm. sudah ideal, aku sudah bisa bikin satu pos itu dana darurat kesehatan namanya. Karena kan coverage Oke. asuransi kesehatan pribadiku nggak cover lagi asuransi rawat jalan nih. Ya, jadinya Mm-mm, mm-mm. rawat jalan ini harus bayar sendiri gitu. Kayak kemarin suamiku pinggangnya sakit gitu habis nyetir ke puncak doang kelamaan terus pinggangnya sakit. Terus tapi kata dokter nggak kenapa-kenapa, cuman harus fisioterapi 3 kali gitu kan, lumayan ya, harus MRI, fisioterapi. Nah Hmm. kalau kita nggak punya kayak dana darurat kesehatan, itu mau bayar pakai apa ya? Bisa sih pakai dana darurat biasa, cuman kan aku kadang-kadang suka sayang aja ya ngeluarin uang dari dana darurat yang sebenarnya kita bisa alokasikan sendiri gitu. Jadi memang ujung-ujungnya harus bisa menyisihkan dulu penghasilan yang pada akhirnya bisa kita alokasiin ini dana darurat keluarga non kesehatan gitu ya. Perkara harus sedot WC, ternyata mahal banget ya sedot WC kalau Iya, kalau iya. kalau toiletnya ada 3 gitu, harus benerin pipa air kayak gitu-gitu tuh itu dana daruratnya terpisah. Nah dana darurat kesehatan aku bikin lagi nih satu pos sendiri
dipakainya dari situ gitu. Karena banyak banget loh hal-hal rawat jalan ya yang nggak di cover asuransi kantor bahkan. Kayak kemarin tuh Iya suamiku benar ke sih. psikiater bolak-balik nggak di cover asuransi kantor. Obatnya tuh lebih mahal dari dokter gigi loh ke psikiater gitu ya. Iya iya. Nah, psikiater Uh, iya sih kayaknya memang nggak di cover ya. Kalau gigi itu nggak di sebenarnya juga banyak yang nggak cover loh, kecuali biasanya asuransi kantor. kantor memang. Kalau Bener. asuransi Nah ini pribadi asuransi agak kantor jarang. aja. Iya, ini asuransi kantor aja nggak cover kan psikiater. Terus mata juga nggak di Hmm. cover loh. Sementara Hmm. mataku sampai kemarin sebelum lasik tuh -7 ya. Jadi memang merutinkan diri ke dokter mata at least Hmm. setahun sekali gitu. Nah sekarang anakku juga matanya ke dokter mata juga kan at least setahun sekali. Nah itu juga Hmm. kan harus ada posnya gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh mikir, ih mahal Hmm. banget ya misalnya ke dokter gigi. Padahal ya kayaknya sekali ke mall juga habis segitu gak sih? Iya, Kalau bener dipikir-pikir ya ke banget. dokter gigi anak satu kali gitu. Bener-bener. Jadi tuh kemarin juga baru aja lucu banget ada suatu grup ibu-ibu yang mereka nggak tahu sih kalau di situ ada aku yang dokter gigi. Terus kayak habis curhat gitu, mahal banget ya ke dokter gigi nih. Anakku cuma tambal satu segini gitu. Terus di mana sih yang oke tapi murah gitu Mbak. Jadi tuh rasanya kayak gimana ya? Kita kan namanya jasa dan kita juga kerja kan nggak main-main juga gitu ya. Dan memang menurutku aku mengakui sih perawatan gigi cenderung kalau di swasta mahal ya. Kalau kata temen yang di puskesmas gitu kan sebenarnya bisa BPJS, RSUD gitu. Cuma kalau di klinik swasta atau rumah sakit swasta memang harganya ya segituan sih gitu. Dan menurutku benar banget kata Mbak Ica sebenarnya bisa dikira-kira ya kan, makanya kita juga harus menyesuaikan ya, mungkin bisa cari tahu dulu, bisa telepon dulu gitu bu ibu nanya ya kan, kalau tanya aja kalau nambel harganya berapa gitu, tanya ke operatornya gitu. Jangan nanya, kadang tuh soalnya aku suka dapet DM gitu Mbak, kayak nambel tuh berapa gitu, karena sejujurnya uh, Gak tahu ya saya kan juga dokter gigi. iya kadang tuh aku nggak terlalu merhatiin juga berapa gitu ya. Dan maksudnya kemarin aja aku baru iseng ngecek harga lagi, kayak oh ternyata udah naik, ternyata tiap tahun ada kenaikan kalau di rumah sakitku maksudnya, tapi aku tidak menghafal satu persatu gitu loh. Dan mungkin emang lebih enak ditanya aja, jadi mungkin bisa disiapin dulu kali yang bayar, atau tanya tanya review ke temen-temennya gitu, mungkin klinik mana yang mungkin dicari yang lebih dekat juga sih, ibu-ibu dicari yang lebih dekat biar nyaman buat anaknya juga. Terus disesuaikan dengan harga, karena memang harganya lumayan variatif sih, tergantung fasilitas kesehatannya gitu. Nah kalau oh tadi menarik tuh ada apa, dana darurat kesehatan, aku baru ngeh juga. Nah kalau tadi mau ngomong Mbak, lupa, kalau misalnya giginya itu apa tadi, air liurnya cenderung asam ya, mungkin bisa diperbanyak Iya, minum air putih Mbak, minum air putih, iya sayur, aku tuh udah buah banyak gitu. banget. Jadi Udah kayaknya banyak itu banget ya. sudah terbaik yang bisa dilakukan. Oke Iya, oke. tapi itu menarik loh. Ntar lo part-part tentang takut mahal ke dokter gigi. Jadi gini ya, ke dokter gigi itu menurut aku tuh complicated banget ya buat orang di sini gitu. Pertama karena dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan kan, itu satu gitu ya. Memang Betul tidak betul. nyaman betul. Tapi kalau kayak aku yang memang dari kecil ibuku tuh dari kecil bawa aku ke dokter gigi 6 bulan sekali gitu. Jadi aku nggak punya Oh trauma apapun oke. juga sama dokter gigi. Tapi tetap aja gigiku begitu ya. Memang rese giginya aja. Nah, jadi aku nggak ada trauma nih sama dokter gigi gitu, dan makanya Hmm. ketika saya lahir aku juga mau dia nggak trauma kan sama dokter gigi. Tapi ternyata memang banyak orang dan anak kecil memang setakut itu ke dokter gigi. Jadi pertama ada faktor takutnya juga gitu ya. Yang kedua adalah ih bayarnya Hmm. mahal, udah menakutin, bayarnya mahal gitu kan. Jadi kayak Bener combo bener. kan, udah Jadi menakutkan harus ngapain bayar gitu mahal kadang. gitu. Jadi ngapain? Mm-mm. Dan bahkan banyak orang-orang yang masih pakai pengalaman mereka ke dokter gigi yang mungkin tidak menyenangkan, pas banget dokter giginya nggak menyenangkan gitu ya. Dan itu tuh dipakai untuk acuan pada ke dokter-dokter gigi selanjutnya gitu. Padahal kalau kita lebih Betul. sabar sedikit gitu ya, nyari dokter gigi lain, mungkin kita bisa dapat dokter gigi yang ramah, yang cocok sama kepribadian kita gitu. Dokter gigi kan cocok-cocokan Iya, ya. Ada yang bener dibilangin sebenarnya kayak cuma jodoh, cocok-cocokan. sebenarnya cuma dibilangin anaknya gini doang, ya ampun ibu ini anaknya kenapa giginya sampai hitam terus baper gitu kan, berarti memang kamu tidak cocok gitu Hmm. ya sama dokter gigi itu. Tapi ada juga yang dibilang Mm-mm. kayak gitu langsung kayak oh motivasi nih gitu ya, berarti harus Betul, dibersihin betul. lagi kan, ada juga. Nah kayak gitu. Dan sebenarnya zaman sekarang nih so far klinik-klinik dokter gigi itu bisa ditanya harga lewat WhatsApp.
Ya, jadi Betul, mungkin buat iya, teman-teman yang telepon belum atau tahu, WhatsApp. Mhm. kalau telepon mungkin ragu gitu ya, malu gitu ya, Malu, ya introvert bener-bener. nggak suka telepon, bisa ditanya lewat WhatsApp. Jadi kalau cek doang berapa ya, gitu tuh sebenarnya bisa ditanya sih. Cuma kalau misalnya udah terbiasa, kita udah punya bayangannya lah, nambal gigi depan kira-kira berapa, nambal gigi belakang kira-kira berapa. Kalau aku sih udah ada bayangannya ya, karena itu tadi dari kecil, dari saya kecil rutin ke dokter gigi gitu. Bener. Memang sih pada kenyataannya kadang gini ya, rasanya cuma mau check up. Jadi mungkin dia WhatsApp cuma mau check up, nggak taunya, hah ada ini ada itu gitu. Karena kan kadang kita nggak bisa lihat sendiri ya Mbak ya. Jadi mungkin nggak terasa atau nggak bisa lihat di kaca. Jadi tahu-tahu, oh ternyata bolongnya udah 3 atau berapa gitu. Iya. Jadi mungkin kaget gitu. Terus menarik banget Mbak, bener. Jadi aku juga dapat view sih dari maksudnya Mbak sebagai awam gitu ya. Karena memang aku juga udah tahu sih apa banyak yang memang pas kecil, mungkin sekarang klinik gigi anak kan lebih lucu-lucu gitu ya. Mungkin zaman kita kecil kan nggak kayak gitu kan, Mbak. Iya. Jadi mungkin image-nya masih kayak zaman dulu satu. Terus apa cocok-cocokan itu bener banget. Jadi tuh ini lucu banget ada temenku yang aku rekomen ke dokter ini dia nyari yang buat dewasa kan. Terus aku rekomen temenku gitu. Temenku tuh ramah banget tuh dia bilang, iya suamiku tuh pernah ke dia tapi menurut suamiku terlalu ramah jadi kayak rikuh gitu loh. Lucu banget aku baru kayak oh gitu ya kayak iya soalnya tuh sakit nggak terus suamiku merasa kayak itu tuh kayak diperlakukan kayak anak kecil kata temanku gitu jadi aku kayak oh iya bener-bener ya cocok-cocokan banget jadi mungkin dia cocoknya sama yang cool yang nggak banyak ngomong gitu ini kalau terlalu ramah malah dia nggak suka ada ya ternyata orang yang nggak suka gitu jadi aku kayak oh ya memang cocok-cocokan gitu jadi bener banget sih ibu-ibu harus cari yang cocok secara personality dan juga cocok harganya di kantong sih menurutku karena terus ini sih mbak kadang tuh zaman sekarang karena sosial media begitu gampangnya kita sharing ya jadi waktu itu pernah loh ada yang sharing uh, kayak billnya di satu rumah sakit gitu dulu heboh deh jadinya di grup dokter gigi udah lama pokoknya kayak anak pokoknya seingetku dia sharing anaknya tuh cuma diapain tapi harganya segini gitu loh jadi itu menurutku itu juga membuat image masyarakat tuh gimana ya ya jadi makin aduh udah mahal udahlah pokoknya kalau udah sakit aja baru ke dokter gigi tuh padahal dengan mencegah tuh lebih banyak yang bisa ditabung sih menurutku gitu Sebenarnya jadi aku sih selain perkara uang ya, kalau aku dan dokter gigi ya. Jadi kalau kita ke dokter gigi 6 bulan sekali, most likely kita akan ke dokter gigi 6 bulan sekali gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ke dokter gigi 6 bulan sekali nih, misalnya udah 3 tahun gitu ya nggak ke dokter gigi. Terus pas ke dokter gigi lagi, nah disitulah drama dimulai gitu ya. Tiba-tiba jadi harus bolak-balik lah gitu, nggak bisa dalam satu kali bener dateng. Nah kayak gitu-gitu yang pada akhirnya kamu jadi kaget. Padahal kalau memang dialokasikan tiap 6 bulan itu harusnya ya udah biasa aja sih keluarnya segitu. Kalau dibilang murah juga memang nggak murah gitu ya, tapi itu tadi kita punya waktu 6 bulan untuk mempersiapkan ini gitu menabung dan ya so far giginya Selo tuh memang bagus banget sampai nggak ada caries sama sekali itu karena dia dari bayi bener-bener dari bayi itu di daycare-nya tuh ada kunjungan dokter gigi 6 bulan sekali jadinya memang kayak hmm. terjaga gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya banyak faktor ya, bukan hanya dokter gigi juga gitu. Kadang-kadang ibu-ibu tuh perkara sikat gigi aja masih kompromi, hal-hal kayak gitu juga sih menurut aku kayak memperburuk gitu. Pada akhirnya anak kamu juga giginya jadi jelek, pada akhirnya kamu juga yang keluar uang lebih banyak gitu. Nah, itu tuh yang kayak nggak ketarik benangnya bahwa kalau kamu nggak nyuruh anak kamu dokter gigi, giginya jadi rusak, nanti ujung-ujungnya kamu juga harus bayar gitu. Itu tuh kayaknya masih jauh ya. Bener, Dan kalau bener, aku bener. sih, Jadi tuh apa namanya? Kadang itu sih Mbak. Jadi aku pribadi sebagai dokter gigi ya, mungkin kalau ibu-ibu suka baca postingan aku juga edukasi di ada IG ku yang little little dot tooth fairy gitu. Aku tuh lumayan galak sih Mbak urusan kayak udah deh pokoknya harus tega bersihin giginya di rumah gitu. Karena kalau misalnya enggak, biasanya pada berakhirnya tuh menyesal di ruang praktek gitu kayak aduh ternyata lebih parah pas ditambal ya nangisnya ya iyalah kan pakai alat-alat sedemikian rupa pakai bur iya. gitu kan ada bunyi bur jadi emang anak tuh lebih lebih heboh gitu jadi memang biasanya sih pada menyesalnya itu sama pada kaget harganya juga gitu nah jadi tuh memang aku biasanya bilang memang mencegah tuh lebih enak tadi yang benar-benar Mbak bilang kalau misalnya rutin kontrol ada lubang kecil itu lebih gampang nambelnya daripada
lubang yang terlalu besar, kadang udah kena saraf, jadi mesti bolak-balik gitu kan. Nah itu tuh jadinya lebih banyak waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan gitu. Padahal kalau dan lebih nggak nyaman buat anaknya. Kalau misalnya tambelnya kecil tuh malah lebih cepat selesai. Nah mungkin banyak yang bingung juga. Padahal kan sebenarnya harusnya gitu ya Mbak. Harusnya kasarnya aku tuh seneng kan kalau misalnya dapat banyak kerjaan gitu loh. Nah tapi sebenarnya tuh aku nggak tegaan juga sih liatnya. Apalagi sejak aku jadi ibu gitu kayak kalau bisa ngerjain yang fun-fun aja, akunya juga happy-happy aja gitu. Jadi makanya kita, aku dan beberapa teman-temanku dokter gigi anak tuh kita banyak yang senang edukasi gitu, karena memang kalau ngerjain pasien yang sampai nangis meronta-ronta gitu, kitanya sebenarnya dalam hati tuh juga pilu gitu loh. Dan apa ya, energinya juga terkuras gitu. Jadi memang uh, memang lebih baik mencegah sih menurutku. Banyak banget yang bisa kita save gitu, waktu, tenaga, dan biaya. Nah sama aku mau nanya nih Mbak Kak, ada tips nggak dalam memilih asuransi buat keluarga gitu, Sebenarnya tuh kalau asuransi kesehatan? asuransi adalah sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan ya. Maksudnya kalau kamu Oke. butuh tapi nggak mampu bayarnya masih ada BPJS. Itu selalu kayak gitu. Hmm. Kalau kamu nggak butuh dan nggak mampu ngapain beli gitu ya. Kan ada nih orang-orang yang asuransi dari kantornya bagus dan ternyata memang belum ada uangnya untuk dialokasikan untuk asuransi. Ya berarti kamu nggak butuh dan nggak mampu gitu. Jadi nggak usah beli. Oke. Again, enaknya itu ada BPJS. Jadi seenggak mampu nggak mampunya kamu, sebenarnya kamu cuma tinggal meluangkan waktu dan periksa pakai BPJS gitu. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai BPJS terus nggak mampu juga dan berakhir kayak malah jadi nggak periksa, nah itu sih sebenarnya yang jadi masalah gitu. Nggak apa-apa, nggak apa. Aku lagi bilang gini, kenapa tabungan kesehatan ini tricky dan mungkin orang juga Hmm. masih jauh ya membahas kok harus punya sih tabungan kesehatan gitu. Karena pertama nih, orang tuh mikirnya kalau nggak sakit ngapain ke dokter itu satu. Bener. Yang kedua, bahkan banyak yang udah sakit aja nggak ke dokter. Jadi memang kayak PR banget gitu edukasi bahwa kalau sakit itu kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati itu masih panjang banget sih menurut aku perjalanan Iya kalian benar-benar. semua. Kadang tuh kalau sakit pada nahan-nahan sih. Tadi aku dengerin Mbak Ica sih yang bilang apa namanya. Jadi memang sebenarnya tuh ada terbantu banget ada BPJS gitu kan, dan harus menyesuaikan asuransi kesehatan ini dengan kondisi keuangan Kemampuan. masing-masing gitu. Bener banget Mbak. Jadi kadang tuh kalau sakit masih suka nahan-nahan, kirain mungkin bisa. Terus biasanya nih kan aku jadi inget. Jadi kakakku itu kan dokter bedah. Nah dia suka sharing juga. Kadang kalau misalnya dia banyak menghadapi pasien dengan tumor atau kanker, itu biasanya malah ke pengobatan-pengobatan lain yang Alternatif ujungnya, betul. iya, ujungnya tuh udah keluar uang ke pengobatan itu yang mungkin memang lebih murah, tapi tidak efektif dan malah membuat lebih parah sih gitu. Ya memang mungkin tergantung ya, tapi maksudnya sering dia menemukan hal seperti itu gitu. Dia pun sedih sekali kayak ya misalnya udah terlambat gitu kan. Padahal harusnya bisa bisa dicegah terlebih dulu gitu. Ini ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Sebenarnya lebih ke prioritas sih. Jadi Oke. kadang-kadang nggak merasa si kesehatan ini jadi prioritas gitu kan. Liburan sih iya ya Nah, jalan, tapi ke dokter gigi enggak misalnya. Nah hal kayak iya. gitu. Karena mikirnya kalau nggak sakit ngapain ke dokter itu sih. Jadi memang kalau udah ada uang yang bisa disisihkan, ayo deh setiap 6 bulan ke dokter gigi. Dulu juga aku waktu kecil ke dokter giginya ke puskesmas kok dan aku baik-baik aja survive sampai detik Bener. ini karena zaman dulu kan klinik gigi juga jarang ya, kayaknya klinik gigi swasta Bener. tuh baru ada kayak 10 tahun belakangan ya sih gitu. Iya, iya. Dulu waktu Sekarang tuh kita tiap kecil, meter ada. dulu waktu kita kecil kan memang ke puskesmas gitu dan ya udah. Jadi aku ngalamin ke dokter gigi yang mengerikan. Maksudnya kayak zaman dulu tuh belum ada suction pun loh, ya kan? Iya Kayak ya. iya cuman pakai itu doang, kapas doang. Jadi Oh iya, itu kapasnya diganti. Itu tau kecil tuh gitu. Terus sampai kayak mengalami dokter gigi udah canggih ya, ada suctionnya sekarang. Habis itu kayak tambalan giginya berubah. Kalau dulu yang bener-bener kayak rasa semen banget itu loh. Terus kalau sekarang yang udah terus kayak ini mirip gigi gitu. kursinya kadang kalau diangkat kayak jegrek-jegrek gitu nggak Mbak? Kayak gitu-gitu kan ngalamin banget ya. Terus kalau sekarang kan Mm, sebenarnya udah mm. nyaman, perkara Sorry. kita mau apa enggaknya aja gitu.
Bener-bener itu bener banget Mm-mm. Mbak, masalah prioritas. Aku tuh jadi inget ini apa namanya? Aku tuh sebenarnya nggak suka drakor ya, tapi gara-gara Nah, Hometown Cha-Cha-Cha aku jadi oh, nonton karena dia dia sama dokter dentist gigi ya. kan. Iya, terus aku jadi waktu itu ya udah deh tonton. Itu aku Mbak Ica nonton nggak? Itu Nonton menarik nonton. banget. Ada yang quotes-nya yang dia bilang pokoknya hal terbaik yang bisa dilakukan orang tua sebenarnya stay healthy gitu supaya kita hidup panjang umur gitu karena justru dengan seperti itu nggak aku jadi inget nggak intinya adalah memang kesehatan itu harus jadi prioritas sih menurutku karena baik kesehatan diri kita kesehatan anak kita gitu karena uh, ya kalau kita sehat fisik juga mudah-mudahan kita sehat secara mental juga gitu kan jadi maksudnya kalau misalnya udah kosnya keluar banyak buat kesehatan fisik kan biasanya kesehatan mentalnya juga nanti pusing gitu pening kan mikirin rekening gitu maksudku nih Iya ada yang benar-benar. nanya nih Mbak dari Mbak Nadia Mbak ada tips untuk alokasi dana yang efektif buat orang yang suka lupa hitung-hitungan tiap bulan nggak ya mungkin dia lupa Gini, nyatet ya. bukan, sebenarnya nggak perlu dicatat kan. Sebenarnya tuh kita cuma tinggal perlu satu file Excel ya. Cuman sebelah sini misalnya sekolah silo berapa gitu ya. Bayar listrik budgetnya berapa. Semua tuh budgetnya udah ada gitu. Dan abis itu tinggal hidup sesuai budgetnya. Jadi kalau suka lupa hitung-hitungan tiap bulan itu berarti belum punya budgeting tuh tandanya. Ya kan? Kalau udah punya budgeting Oke. nggak bakalan ada lagi yang lupa karena setiap awal bulan nih kita tentuin misalnya tanggal 1 gitu ya. Kita akan lihat cek filenya dan lihat nih apa Mm-mm. yang belum kebayar gitu, apa yang belum kita taruh, apa yang belum kita transfer. Nah biar nggak lupa sebenarnya ya bikin auto debit lah. Jadi kalau aku udah kayak semua tuh Hmm. aku bikin auto debit ya, sampai kayak bayar wifi gitu segala macam yang bentuknya virtual account aja tuh udah aku bikin auto debit. Jadi investasi udah auto debit tiap tanggal 1. Pokoknya setiap tanggal 1 kayak gini tuh notifikasi email aku tuh semua auto debit udah jalan apa belum gitu, termasuk ngasih ke orang tua, termasuk hal-hal yang kayak bisalah manual gitu ya. Jangan terlalu percaya diri ya, jangan terlalu percaya pada dirimu sendiri. Buktinya lupa terus gitu. Jadi kita percayain aja nih sama teknologi. Tiap bulan udah Oke. jelas apa aja yang perlu ditransfer gitu. Ya udah langsung ditransfer aja karena kalau nggak gitu ya ujung-ujungnya lupa gitu. Apalagi kalau perkara hal-hal yang akan dibayar tahunan gitu ya. Tahu-tahu udah Mhm. mau kurban lagi nih kok nggak ada duitnya ya. Ya lu punya setahun padahal untuk nyiapin untuk kurban misalnya. Atau kok tiba-tiba Hmm. udah bayar uang tahunan sekolah lagi nih mana duitnya gitu. Ya itu kan hal-hal yang memang harusnya udah dialokasikan sejak awal. Makanya harus punya nih satu file, mau ditulis tangan boleh, mau di Excel boleh, nggak perlu aplikasi canggih-canggih kalau memang bingung gitu ya mau pakai aplikasi apa. Yang jelas ditulis aja pengeluaran kita tuh apa aja gitu. Dan tiap bulan hiduplah sesuai pengeluaran itu. Jangan sampai jatah sebulan belanja sekian gitu ya, maksudnya shopping gitu ya sekian, tapi habis itu Hmm. lebih. Nah hal-hal yang lebih-lebihnya itulah yang bikin kita pada akhirnya bocor, nggak bisa investasi, terus juga nggak bisa mengutamakan kesehatan kayak tadi itu. Kalau semuanya udah dialokasikan di awal udah Hmm. pasti cukup lah harusnya ya, Oke, oke. kecuali memang Jadi, ternyata gajinya hah? nggak cukup. Itu Iya ya itu beda cerita. masalah lain. Jadi ini ya Mbak. Oh jadi sebenarnya tuh Mbak Ica nggak yang terlalu nyatetin. Jadi aku paham sekarang. Jadi sebenarnya pengeluaran yang jelas tiap bulannya apa. Terus kalau bisa auto debit, pokoknya kita atur di auto debit gitu ya. Terus tinggal hidupnya sesuai dengan ya udah yang kita sudah alokasikan itu gitu kan. Kalau aku tuh masih ini, aku ada Excel tapi aku masih nyatetin satu-satu gitu loh sampai kayak beli apa gitu ya kayaknya receh-receh gitu aku nyatetin berarti harusnya sebenarnya nggak kalau misalnya nggak sempet tuh nggak usah gitu ya mbak ya yang penting justru Soalnya ya udah dialokasikan aja gitu ya. Soalnya udah dicatat tapi terus ternyata bocor gitu ya, nggak sesuai sama budget, ngapain gitu. Sementara kalau Iya nggak sih dicatat tapi bener-bener. sesuai sama budget, ya udah. Yang penting tuh kita hidup sesuai sama si budgetnya itu sebenarnya. Bukan perkara nyatetnya nih, tapi disiplin Iya sama iya. budget. Itu sih Oke, sebenarnya. jadi langsung bagi ke pos-pos gitu ya yang Mm-mm. buat kayak dana darurat atau apa gitu ya. Sebenarnya Oke. Hmm? si bikin budget ini ya,
Mm-mm. akan lebih mudah kalau memang kamu tahu detail-detailnya gitu. Jangan sampai perkiraan doang. Kan ada nih orang yang memperkirakan, nih kayaknya cukup deh buat makan minggu ini gitu ya. Nggak bisa, aku sih harus cukup. Nggak bisa cuma perkiraan doang. Jadi aku ngebagi-baginya tuh karena banyak hal-hal yang kita nggak bisa transfer di saat yang sama gitu ya. Misalnya bayar sekolah tanggal sekian, tapi bayar les A Mm-mm. tanggal sekian, bayar les B di minggu kedua. Misalnya kan ada hal-hal yang kayak gitu kan. Nah makanya dari awal dipisahin dulu. Kamu harus punya rekening pasti lebih dari satu nih untuk misah-misahin ini semua. Jangan sampai cuma karena aduh nanti bayar adminnya mahal, mendingan disatuin aja, tapi berantakan kan ngapain gitu ya. Mendingan kita bayar biaya admin Oke. tapi pengelolaannya keuangannya lebih baik gitu. Nah, itu pas tuh ada yang tanya, Mbak Nadia nanya lagi, alokasi dana itu sendiri baiknya ditaruh di beda bank atau deposito atau by catatan aja. Jadi rekomennya beda bank nih ya. Jadi aku sih masih pakai sekitar 6 sampai 7 bank, aku nggak ingat sampai saat ini. Jadi memang aku Wow. memisah-misahkan bank itu detail banget. Misalnya bank untuk kartu kredit tuh aku nggak pakai ATM-nya. Aku tinggal di rumah tapi setiap pakai kartu kredit Hmm. aku transfer ke sana. Hmm. Jadi memang Hmm. serapi itu gitu ya. Again ini tahun Oke. ke-7ku financial planning jadi memang udah rapi. Terus aku Hmm. megang kayak satu ATM buat sehari-hari, suamiku megang satu ATM buat sehari-hari. Terus misalnya ada ATM buat kerja, ada bank khusus buat kerjaan, ada bank khusus buat bayar cicilan KPR rumah gitu tuh aku pisah-pisahin semua. Aku nggak mau ada yang gabung, ya itu dia tadi. Karena Hmm. kalau sekalinya digabung, kita halu nih pakai kartu kredit gitu ya 1 juta gitu. Terus habis itu kita transfer uang ke rekening kartu kredit 1 juta. Tapi setelah itu si ATM-nya dipakai sehari-hari, kepake lagi gitu pada akhirnya. Jadinya Iya sih. nggak Benar. rapi Sorry. gitu, makanya mendingan Hmm. dibagi-bagi, dipisah-pisah gitu. Jadi aku sih taruh di beda Hmm. bank untuk berbagai kebutuhan gitu. Jadi nggak ada yang di Hmm. deposito juga ya, kecuali dana darurat. Oke, oke. Berarti ini ya, bisa pisahin beda bank. Soalnya sekarang bisa juga ini sih, kan banyak kayak, apa tuh istilahnya bank, apa sih Mbak? Terus yang jadi bisa, sebenarnya rekeningnya satu, tapi kita bisa pisah-pisahin pos gitu. Iya, itu bisa, Bisa tapi juga. sebenarnya pada akhirnya itu akan rapi Sorry, sorry. kalau per bulan. Kasihan. Iya, sorry, sorry. Biarkan dia kabur. Soalnya udah banyak main Nah, game. Maaf, maaf. oke, jadi sebenarnya satu bank untuk misah-misahin itu tuh Hmm. udah budget bulan ini kalau aku. Jadi tetap aku pakai bank-bank Hmm. lain juga gitu. Nggak berarti karena udah dipisah-pisahin di satu bank dan poketnya banyak gitu ya. Terus jadi hanya pakai satu bank itu yang enggak gitu kan? Karena kartu kreditku di bank lain, KPR ku di bank lain lagi gitu. Ya tetap aku pisah-pisahin Hmm. juga. Jadi membantu budgeting iya, tapi untuk mengurangi hanya jadi bisa satu bank tetap enggak sih. Oke, oke. Jadi memang begitu gajian langsung dibagi ke apa langsung ditransfer ke bank-bank itu gitu ya. Intinya ya, Mbak ya. Nah, ini terus ada yang nanya nih, ada nggak sih asuransi khusus gigi dan mata? Jadi bayar tiap bulannya ke asuransi. Nah, kayaknya nggak tahu sih, aku bukan B- ahli asuransi. BPJS Gimana, Mbak? cuma BPJS ya kayaknya yang nggak cover itu semua gitu, makanya meskipun senyinyir-nyinyirnya orang sama BPJS tuh kalian tuh nggak bakal nemu tahu asuransi yang mengcover hal-hal sedetail BPJS gitu. Sampai bahkan ya orang sakit nggak bayar aja bisa bikin dulu terus dibayarin gitu kan, mana ada asuransi Iya kesehatan sih. swasta yang kayak gitu. Jadi memang nggak ada jawabannya. Ada sih tapi mungkin mahal banget gitu ya, karena asuransi kesehatan yang wajar-wajar aja itu bukan nggak mau ngecover mata dan gigi, tapi nggak mengcover rawat jalan. Jadi memang otomatis mata dan gigi yang biasanya berupa rawat jalan itu tidak di cover. Tapi kalau misalnya rawat inap ya di cover. Tapi kan ngurusin gigi nggak pernah sampai rawat inap juga ya. Aku pernah cabut 2 gigi belakang sekaligus nggak rawat inap juga gitu. Jadinya memang nggak di Hmm, hmm, hmm. cover. Kayak gitu sih konsepnya asuransi itu kalau mau mengcover rawat jalan Hmm. sangat-sangat mahal preminya dan ujung-ujungnya ya mendingan bayar sendiri aja. Ngapain gitu Ya, bayar sendiri iya, jelas sesuai kebutuhan. benar-benar. Iya, ya sebenarnya bukan yang nggak ada, tapi preminya mahal gitu Nggak kan. worth it gitu. Heeh. Mhm, mhm, bener. Kecuali ya itu dapat dari kantor biasanya yang cover. Terus kalau kantor yang Mbak Ica cover yang mata juga waktu itu Mata dulu. cover, gigi cover, tapi kan tetap Hmm, aja ya, mata juga yang di cover kan kacamata doang gitu. Terus anak nggak di cover kan kalau mata. Jadi suami hmm, juga sama. Biasanya mata itu kan hanya mengcover karyawannya gitu.
Jadi tetap aja sih kalau Hmm. selalu dari dulu ke dokter mata ya bayar sendiri. Oke, oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Rahmi Aulina. Mbak mau tanya dong, kalau tiba-tiba ada kejadian tak terduga yang melebihi dana darurat yang kita punya, baiknya bagaimana ya? Hmm, kejadiannya apa ya tidak terduga melebihi dana darurat yang kita punya gitu. Memang kadang-kadang kondisinya makanya dana darurat itu pertama ya sebelum apapun, sebelum mulai investasi Oke. dana pendidikan anak, sebelum mulai nabung apapun dana darurat itu yang pertama ya karena itu tadi tiba-tiba terjadi sesuatu ujung-ujungnya kamu nggak ngutang gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada opsinya ya udah gimana lagi caranya bisa Iya, nutupnya itu benar-benar. gitu. Ujung-ujungnya pasti akan berutang juga. Nah, tapi kalau memang kondisinya karena sakit, nah itu dia. Kalau sakit nggak pakai dana darurat ya. Kalau sakit itu pakai Hmm, proteksi. Harusnya kamu bisa memaksimalkan si asuransi gitu. Tapi kalau bukan hal-hal yang di luar sakit, apa dulu nih? Aku sih nggak kebayang ya hal-hal yang di luar dana darurat. Karena kan kalau memang punya dana daruratnya sudah ideal, misalnya punya anak satu dana daruratnya 9 kali gitu ya. Harusnya sih cukup banget hmm, untuk ngecover hal-hal darurat yang terjadi di keseharian kita gitu. oke. Jadi, ya sebenarnya sih kalau misalnya, kan dana darurat yang utama kan, tapi kan sebenarnya habis itu kita alokasikan juga buat investasi ya Mbak ya. Jadi selain dana darurat, kalau misalnya kepepet banget, boleh nggak tuh ngambil dari situ gitu maksudnya? Boleh, dan biasanya aku selalu nyaraninnya ambilnya yang investasi dana pensiun. Jadi Oh iya iya iya. jangan dana pendidikan. Kenapa? Karena pensiun itu masih bisa kita otak-atik ya. Kasarnya pas pensiun kita masih kerja juga bisa gitu ya. Tapi kalau Hmm. kita ngambilnya dana pendidikan anak, nih anak sekolah nggak bisa ditunda 2 tahun gitu kan. Uang sekolahnya Mm-mm. kepake. Jadi kalau misalnya sekarang udah mulai ada simpenan buat pensiun, terus ada yang darurat, dana daruratnya habis dan mau dipakai dulu dana pensiunnya itu boleh. Tapi kalau pakai dana Hmm. pendidikan anak, aku iya kayaknya Tidak bisa nanti rekomen. dulu. Tidak Oke. rekomen. Oke nih, ini pertanyaan terakhir deh. Mbak, kalau contoh dana darurat apa ya? Kalau asuransi udah ada? Hah? Maksudnya gimana Jadi penggunaan dana darurat ya? iya, jadi kalau dana darurat itu kita pakai untuk hal-hal darurat di luar kesehatan. Darurat itu apa sih? Ya mobil kamu tiba-tiba bannya harus ganti gitu ya. Bannya meledak, harus diganti 4 ya kan lumayan juga ya kalau nggak punya dana darurat. Atau hal-hal kayak kalau kemarin pas COVID lagi rame tuh harus PCR sekeluarga lah. Kayak Hmm, aku ya lah ya ya ya. tiba-tiba sedot WC 4 toilet gitu ya. Banyak banget kok ternyata mahal gitu ya. Hal-hal yang kayak apes banget nih gue bulan ini gitu. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya kita pakai dana darurat. Nah, dana darurat ini kan ada hitungan idealnya ya. Kalau kalau pakai hitungan ideal financial planner itu yang kayak kalau single harus punya 3 kali, kalau menikah 6 kali gitu, kalau anaknya satu 9 kali, anaknya dua 12 kali gitu kan gede banget gitu. Nah, kalau baru mulai ditabung, mulai dulu dari 1 kali aja. Jadi at least kamu punya 1 kali. Nah, habis itu pelan-pelan bikin target jadi 3 kali. Habis itu pasti bakalan lebih mudah untuk pelan-pelan jadi ideal. Nah, tapi kalau misalnya sekarang nih udah ideal, tinggal dibagi-bagi nih naroknya bakalan di mana aja gitu. Pertama kita taruh di tabungan. Yang jelas tempatnya harus gampang diakses ya. Maksudnya ketika ada kondisi darurat kan nggak lucu gitu. Kamu tiba-tiba jual tanah dulu karena daruratmu berupa tanah. Kapan kejualnya gitu ya. Iya Jadi iya, kita harus taruh di apa namanya? Harus tabungan. liquid. Mm-mm. Iya harus Mm-mm. liquid. Yang kedua misalnya boleh taruh di deposito atau misalnya di reksadana pasar uang boleh atau sebagian lagi ditaruh di emas juga boleh. Jadi boleh taruh di mana aja asalkan liquid gitu. Jangan di tabungan semua juga karena biasanya gatel nih kita lihat uang gede, lucu nih beli mobil baru, lucu nih kita liburan gitu ya. Padahal itu dana darurat Hmm. gitu. Jadi biar nggak kelihatan juga sih fungsinya sih diversifikasi ini. Oke, 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 Mbak. Jadi ini ya, apa pokoknya ada darurat, nggak boleh di kotak-atik tuh ibu-ibu. Ini ada satu pertanyaan lagi tuh yang menarik soalnya Mbak. Jadi aku bacakan. Alokasi kesehatan biasanya berapa persen ya untuk setiap bulannya? Ya itu tadi Aku ya, balik lagi ya. Aku nggak pernah ngasih persentase sih, karena sekarang aku bilang 5% ya, terus kamu kayak, nggak bisa kalau 5% ya pasti nggak bakalan bisa sih, nggak bakalan bisa Iya, heeh. diaplikasikan oleh semua orang gitu. Tapi ingat nih dana kesehatan ini yang di luar dugaan ya, maksudnya kalau Hmm. misalnya asumsi nggak punya asuransi kantor, kalau rawat jalan nggak ada yang cover,
ini tuh kan konsepnya kita nggak tahu sakitnya akan kapan gitu, entah akan sakit entah tidak gitu kan. Nah jadinya dipisahin aja dulu di satu rekening tertentu, ini adalah dana darurat kesehatanku gitu. Kalau nggak kepake ya bagus dong kamu sehat gitu, tapi kalau kepake ya kamu ada dananya, dan pelan-pelan setelah kepake ya diisi lagi gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang memang dipisahin, bukan masalah persentasenya, tapi bisakah kamu misahinnya saat sehat gitu. Karena yang orang nggak pikirin itu biasanya ngapain punya asuransi, ngapain ngumpulin dana kesehatan, orang aku sehat. Ya kalau keburu sakit kan tinggal harus bayar, uangnya mana gitu. Justru Iya, benar. proteksi-proteksi yang sifatnya kesehatan ini dikumpulkan, dibayar saat sehat. Kalau misalnya kamu sehat terus, iya bagus dong kamu sehat terus. Tapi kalau misalnya kamu sakit, ada yang jagain gitu konsepnya. Benar-benar jangan sampai udah itu tadi yang aku bilang udah sampai sakit fisik terus kita jadi pusing juga gimana nih soal dananya, terus nanti kadang jadi nggak mau ngerepotin, jadinya juga diem-diem aja ditahan-tahan gitu, seringnya kayak gitu sih ya. Nih sorry ada yang nanya gimana caranya supaya nggak gampang tergoda diskon, diskon spesial kebutuhan pokok seperti minyak goreng gitu-gitu, jangan nanti tahu-tahu pas butuh harganya mahal. Gimana tuh Mbak? Sebenarnya balik lagi ya, kalau aku tuh kan sesuai kebutuhan ya, aku tuh sampai nggak pernah tahu ada 11-11, 10-10 gitu ya. Aku tuh Iya aku biasanya juga. baru tahu dari orang-orang yang kayak beli apa 11-11, oh hari ini 11-11 ya gitu. Jadi ketika kamu udah pasti nih ya budgetnya ya, tiap bulan misalnya budget belanja bulanan segitu, diskon gak diskon ya kamu belanjain kalau menurut aku ya. Mm-mm. Karena bisa jadi pas kamu belanja saat diskon itu bukan jadi irit, malah jadi boros gitu. Kamu jadi nyetok banyak padahal juga belum perlu, bulan depannya juga belum kamu pakai lagi, dan bulan depan ada pengeluaran lain lagi gitu. Harapannya bulan depan jadi lebih irit nih karena bulan ini udah belanja, tapi bulan depannya kok tetap nggak sisa uangnya, iya kan? Karena Mm-mm. emang dari awal nggak sesuai kebutuhan gitu. Makanya balik lagi nih, kita bikin budget tiap bulan, diskon gak diskon ya emang segitu kebutuhan kita gitu. Jadi bukan beli karena diskon, tapi beli karena perlu. Itu sih, ketika kita udah pakai Hmm. mindset belinya nih karena perlu nih, bukan karena diskon, itu udah harusnya sih nggak tergoda lagi. Kalau masih tergoda, coba deh diresapi. Kamu melarikan diri dari apa sampai harus banget gitu beli barang-barang diskon? Apa kamu melarikan diri dulu misalnya waktu kecil nggak boleh belanja barang-barang mahal sama ibunya gitu. Jadi sekarang oh kalau ada diskon berarti aku harus beli, itu kan bisa juga gitu. Ketika ada Hmm. impulsivitas tertentu dalam berbelanja, aku selalu ajak refleksi, kamu punya masalah lain apa? Karena itu bukan masalah keuangan, ya kan? Itu bisa Menarik jadi masalah sekali. Iya ya. mental, masalah Oke, apa oke. ya? Berbelanja dengan tidak berkesadaran gitu. Iya, iya, masalah kontrol diri juga ya. Ini jadi harus ngobrolnya masih psikolog deh nanti Mbak Ica. Iya. Menarik, menarik. Iya, benar-benar benar. Soalnya harus refleksi lagi sih. Karena memang kadang yang ada tuh setelah itu nyesel ya Mbak ya. Bener nggak? Kalau impulsif, kadang penyesalannya nanti di akhir. Kayak ternyata butuhin rumah doang, nggak kepake. Tapi bisa diulang Suka kayak lagi ya gitu. kan? Nah, berarti kan ada yang harus Iya. diselesaikan di dalam dirimu. Iya, iya, benar, benar, benar. Nah, ini waktunya juga udah mau habis. Terus Kejora mau kasih hadiah nih buat yang bisa jawab pertanyaan tercepat dan paling tepat. Hadiahnya plan book. Eh, aku aja deh. Tadi Mbak Ica udah sempet jelasin bahwa yang nomor satu di atas segalanya itu adalah dana apa. Yuk, ditulis. Udah gampang banget tuh. Tulis jawabannya di kolom komen. Semoga pada nyimak ya. Mm-mm. Itu udah paling gampang pertanyaannya. Maaf ya Mbak Ica, ada tadi sempat aku kelempar, terus anakku lagi nempel banget juga. Tapi, nah Nah ada tuh dulu. ada. Iya, Mbak Adis Tidu, ini yang paling cepet nih. Oke, nanti dikontak sama tim Kejora ya. Ya udah Mbak Ica, makasih banyak buat waktunya. Aku seneng banget, aku pun jadi lebih jelas nih. Nanti jadi ini deh, jadi goal 2022 Cie, untuk lebih. Pokoknya aku tuh sebenarnya udah Nah udah itu tuh. ngertiin, cuma mungkin belum disiplin bagi ke pos-posnya itu sih, Nah gitu. ini nih. Ini aku mau ngingetin juga nih. Apa? Biasanya manusia tuh butuh kayak yang namanya temporary apa ya? Temporary moment gitu ya. Aku 2022 akan mulai kelola keuangan. Nggak usah, kenapa nggak sekarang aja? Oh iya Sekarang iya, tanggal mesti 1 sekarang. loh. Sekarang Biasanya juga. kalau biasanya kalau menunda-nunda tuh kayak oh nanti 2002 hidupku akan lebih baik ya, kalau kamu mau lebih baik bisa lebih baik sekarang. Itu kebiasaan-kebiasaan yang juga Iya harus sih, benar-benar benar. kayaknya nggak perlu nanti deh. Kalau bisa sekarang sekarang. Lumayan loh Ya satu kan satu bulan. bulan lagi 2002. Iya iya benar-benar. Benar-benar. Oke deh.
Makasih banyak ya Mbak Ica buat waktunya. Semoga sehat-sehat terus. Salam buat Silo. Thank Keep inspiring you. ya Mbak. Oke, makasih. Thank Selamat you. sore keluarga Dadah. sehat Kejora. Terima kasih semuanya. Dadah.